Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang. Baik, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, tapi terkadang suka sakit sendi. Baik, Ibu. Di sini saya akan melakukan implementasi ya, Bu, untuk nyeri sendi terkait dengan asam urat Ibu. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Virial dari mahasiswi S1 Keperawatan Universitas Indonesia Maju. Nah, di sini saya izin untuk melakukan implementasi keperawatan terkait penyakit Ibu yaitu asam urat untuk mengurangi rasa nyeri sendi Ibu. Nah, di sini saya akan menggunakan dua metode. Yang pertama itu dengan mengedukasi tentang penyakit asam urat. Lalu yang kedua itu dengan memberikan terapi komplementer, yaitu dengan mengkonsumsi rebusan air jahe untuk mengurangi rasa nyeri sendi Ibu. Apakah Ibu bersedia? Iya, bersedia. Baik, Ibu, terima kasih. Nah, sebelumnya di sini saya akan bertanya kepada Ibu. Ibu tahu tidak apa itu penyakit asam urat? Penyakit asam urat adalah sakit nyeri sendi. Ya, Ibu, betul sekali. Jadi penyakit asam urat ini merupakan suatu penyakit yang ditandai dengan gejalanya tadi seperti Ibu jelaskan, yaitu nyeri sendi atau kaku sendi, lalu peradangan sendi dan pembengkakan sendi. Nah, pembengkakan sendi ini terjadi karena adanya peningkatan asam urat yang membentuk kristal, sehingga terjadi pembengkakan di sendi. Nah, pembengkakan sendi ini juga terjadi akibat adanya respon atau reaksi inflamasi tubuh kita terhadap kristal asam urat tadi. Nah, asam urat ini merupakan purin atau nukleat. Nah, purin ini merupakan senyawa atau salah satu komponen dari nukleoprotein. Nah, biasanya itu terjadi atau ada pada makhluk hidup di inti sel makhluk hidup. Nah, contohnya itu bisa jadi terjadi pada hewan dan tumbuhan. Nah, kalau hewan ini misalnya ada pada jeroan, dan kalau tumbuhan itu ada sayuran dan buah-buahan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang organ atau anggota tubuh mana kita yang sering terjadi nyeri sendi atau penyakit asam urat. Nah, yang pertama itu biasanya ada pada tangan, lalu kaki, yang ketiga ada lutut, lalu panggul dan tulang belakang. Nah, itu biasanya terjadi nyeri sendi. Selanjutnya di sini saya akan membahas normal asam urat. Ibu sudah tahu berapa normal asam urat? Tidak. Baik, Ibu, di sini saya akan memberitahu. Jadi ada dua dibedakannya, itu dengan pria dan wanita. Nah, kalau pria ini normalnya itu 3,5 sampai 7 mg per dl ya, Bu. Lalu kalau wanita ini 2,6 sampai 6 mg per dl. Apakah Ibu sudah mengerti? Iya. Baik, Ibu, selanjutnya di sini saya akan membahas penyakit lain yang dapat ditimbulkan dari penyakit asam urat tadi. Nah, ada tiga. Yang pertama itu ada batu ginjal, yang kedua itu ada jantung koroner, dan yang ketiga itu ada tulang kropos. Nah, yang pertama itu ada batu ginjal. Batu ginjal ini disebabkan karena adanya tadi penumpukan kristal dari asam urat yang bisa terjadi, yang kemungkinan terjadi secara kelamaan itu dapat menyebabkan batu ginjal. Nah, yang kedua itu ada jantung koroner. Jadi jantung koroner ini terjadi karena kristal asam laktat tadi dapat merusak kristal asam urat tadi dapat merusak pembuluh darah jantung, sehingga dapat menyebabkan penyakit jantung koroner. Nah, yang ketiga itu ada tulang kropos yang disebabkan oleh tadi nyeri sendi yang berlebih atau kaku sendi dan pembengkakan sendi, sehingga terjadinya tulang kropos. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas bagaimana sih cara kita untuk mengatasi penyakit asam urat. Nah, bisa dilakukan dengan menghindari konsumsi yang mengandung purin tadi. Misalkan menghindari mengkonsumsi makanan jeroan-jeroan dari hewan. Lalu selanjutnya juga dapat mengatasi nyeri sendinya itu dengan menggunakan air rebusan jahe ya, Bu. Nah, air rebusan jahe ini karena jahe ini merupakan senyawa dari gliseron, lalu selanjutnya ada sagarol dan zingeron. Nah, yang berfungsi sebagai antioksidan, antiinflamasi, sebagai anti kardiogenik dan kardiotonik, yang dapat manfaatnya itu untuk meredakan nyeri sendi Ibu, lalu untuk mengurangi penumpukan lemak jahat dan meningkatkan kekebalan tubuh Ibu ya, Bu.
Nah, selanjutnya kita akan membuat atau melakukan terapi komplementer, yaitu dengan rebusan air jahe. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baik, caranya itu sangat mudah ya Bu. Yang pertama itu kita bahannya itu hanya jahe, air, dan kalau perlu itu madu. Nah, yang pertama itu jahenya itu kita kupas, lalu kita bersih sampai bersih, lalu kita parutkan jahenya secukupnya dan air sekitar 100 ml. Nah, lalu parutan jahenya kita campurkan ke air tersebut dan direbus hingga mendidih. Selanjutnya bisa dituangkan langsung dikonsumsi dan bisa juga ditambahkan dengan madu agar rasanya ada manisnya sedikit. Nah, itu sangat gampang ya Bu untuk membuat air rebusan jahe untuk mengurangi rasa nyeri sendi Ibu. Iya. Langsung saja ya Bu, kita akan mencoba konsumsi air rebusan jahenya. Apakah Ibu bersedia? Iya, bersedia. Baik Ibu, sebentar ya Bu. Baik Ibu, di sini ada rebusan air jahe untuk mengurangi rasa nyeri sendi Ibu dengan tadi ya Bu penyakit asam urat. Nah, Ibu boleh langsung dikonsumsi. Bagaimana Ibu rasanya setelah mengkonsumsi air jahe untuk mengurangi rasa nyeri sendi? Terasa hangat dan terasa rileks. Baik Ibu, dikonsumsinya ini air rebusan jahe selama rutin ya Bu, 2 hari 1 kali. Nah, Ibu juga tadi dapat menambahkan dengan madu ya Bu. Dengan caranya itu sangat mudah ya Bu, Ibu bisa mempraktekkan di rumah sendiri kan Bu? Iya. Nah Ibu, untuk konsumsinya itu dengan 2 hari sekali ya Bu, rutin bisa dilakukan di rumah. Juga tadi bisa dilakukan dengan menambahkan madu agar rasanya itu lebih terasa. Dan juga semoga Ibu dapat mengurangi rasa nyeri sendi dengan mengkonsumsi air rebusan jahe ini. Terima kasih, itulah implementasi keperawatan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama yaitu kita harus menyiapkan alat dan bahan, yaitu diantaranya ada parudan, ada jahe, ada madu, dan ada air 250 ml. Sebelum kita mengupas jahe, kita harus terlebih dahulu untuk mencuci jahe tersebut. Lalu setelah itu kita kupas sedikit demi sedikit jahenya. Lalu selanjutnya, setelah jahe dikupas hingga bersih, kita akan memarut jahe. Lalu selanjutnya, parutlah jahe hingga keluar air sari-sari dari jahe tersebut. Atau bisa juga dilakukan dengan diiris-iris jahe hingga kecil-kecil. Nah, ini adalah hasil dari parutan jahe yang tadi sudah diparut. Masukkan air ke panci sebanyak 250 ml dan tunggu hingga mendidih. Setelah air mendidih, masukkan parutan jahe atau perasan jahe ke dalam air mendidih tersebut. Lalu aduk-aduk air rebusan jahe hingga air mendidih. Setelah air mendidih seperti tersebut, kita tiriskan terlebih dahulu sebentar. Setelah ditiriskan, barulah kita menuangkan air rebusan jahe ke cangkir atau gelas yang akan diminum secara perlahan. Setelah itu, tuanglah madu 1-2 sendok sesuai selera. Lalu aduklah hingga merata madu dengan air rebusan jahe tersebut. Minuman air rebusan jahe sudah siap diminum.